Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mr. Asta. Dan ini anak saya. My name is Wanda. Apa kabar Wanda? Baik. Sedang ngapain? Sedang membaca buku tugas dari ibu guru. Ya, terima kasih. Itulah salah satu tugas dari Komang Wanda dalam kesehariannya mendapatkan tugas pembelajaran di rumah dari gurunya. Pada pagi hari ini kita akan belajar berinspirasi pagi untuk mendengarkan cerita dari saya. Bagaimana kita belajar dari seekor keong kecil dan rumah munggilnya. Suatu saat di hutan sana ada keong kecil yang merasa tidak nyaman dengan rumahnya. Pada saat suasana bencana tiba, dia berusaha bersembunyi di dalam rumah yang kecil itu, tetapi dia tidak merasa bersyukur dengan rumahnya. Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau saya bisa memiliki rumah yang lebih besar? Nah, kemudian dia berupaya berjalan keluar hutan, dan dalam perjalanannya dia ketemu dengan bekicot yang dengan rumahnya yang lebih besar. Akhirnya dia merasa bahwa kalau saya mendapatkan rumah seperti Om Bekicot itu, aduh, pasti hebat. Akhirnya si keong kecil ini berupaya mendapatkan rumah dari Bekicot yang sudah ditinggalkan. Dan tidak berapa lama dia menemukannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia berusaha masuk di rumah Bekicot itu. Rumahnya memang besar, tetapi teman-temannya semua pada menertawakannya karena dia kebesaran rumah. Dia kira bukan itu persoalannya. Dan dia berusaha lagi menemukan rumah yang lebih besar lagi. Di dalam perjalanan dia ketemu dengan seekor kura-kura, sebut saja namanya si Kiki. Nah, ternyata si Kiki tampak cantik dan gagah dengan rumahnya. Si keong kecil ini merasa iri kepada si Kiki itu. Nah, karena rasa irinya itu, kemudian dia berusaha berpikir lagi, seandainya saya mendapatkan rumah seperti si Kiki kura-kura itu akan menjadi lebih bagus. Dia berusaha berjalan di pantai, kemudian dia menemukan rumah kura-kura yang telah ditinggalkan. Dia berusaha masuk dan kebesaran saudara-saudara. Karena besarnya rumah itu akhirnya dia tidak bisa bergerak. Dan teman-temannya juga pada menertawakan. Nah, akhirnya Pak, dia merasa bersedih. Kemudian dalam perjalanan pulang kembali ke hutan, ada hujan lebat dan dia sangat susah untuk bergerak. Dia mulai merenung, kenapa saya harus meninggalkan rumah kecil saya? Kenapa saya tidak mengerti dengan rumah saya? Semua teman-teman saya menertawakan saya. Karena apa? Karena saya tidak memiliki rasa bersyukur. Akhirnya setelah dia berpikir demikian, nah dia berusaha kembali mencari rumah munggilnya. Akhirnya dia ketemu dengan rumah munggilnya. Begitu dia ketemu dengan rumah munggilnya, dia baru merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Teman-temannya juga bahagia melihat dia kembali apa adanya, dari apa adanya tanpa ada apanya. Akhirnya si keong kecil ini baru merasakan betapa bahagianya dia tinggal di rumah kecil itu, hanya dengan satu kata bahwa dia perlu bersyukur. Nah, oleh karena itu pada saat ini, pada kesempatan ini kita dikasih kesempatan untuk tinggal di rumah. Mari kita kenali rumah kita dengan baik, terutama rumah pribadi kita masing-masing. Di rumah diri kita, tubuh kita sebagai rumah kecil di mana kita ada jiwa bersemayam di dalamnya. Dalam kasus corona saat ini, pembelajarannya yang luar biasa adalah kita perlu bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mengenal rumah kita lebih baik, mengenal diri kita pribadi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, jangan lupa terus belajar di rumah seperti Wanda, belajar membaca tugas dari guru. Demikian inspirasi kita pagi hari ini. Sampai jumpa pada inspirasi berikutnya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.